Shalom, selamat pagi semuanya. Yuk, hari ini hari ketiga untuk kita PTS. Anak-anak sudah belajar kan? Yuk, sebelum memulai kita mau devotion. Kita angkat satu pujian untuk kita menyembah Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan benar, Engkau segalanya bagiku. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih buat papa mama. Terima kasih buat sanak saudara, buat guru, buat apapun yang Tuhan izinkan. Kalau pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami, penyembahan kami, semata-mata karena kami sangat berterima kasih kepadamu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau menerima firman-Mu. Pimpin kami, urapi kami, berikan kami roh hikmat pengertian. Dan setelah itu kami mau ikut PTS, berikan kami kecerdasan yang daripadamu. Sehingga semua yang kami pelajari selama ini lewat GC, materi-materi pelajaran yang diberikan guru, itu kami bisa ingat dan kami bisa menyelesaikan PTS kami dengan kebenaran yang daripadamu dan kecerdasan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, berserah kami kepadamu karena Engkau juga menyertai mama dan papa kami dalam melakukan kegiatannya, pekerjaannya. Kami terima berkat kesehatan, sukacita, bahkan keuangan untuk memenuhi setiap kebutuhan keluarga kami, hidup kami, bahkan sekolah kami Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, pemulihan bagi bangsa ini. Kami percaya karena Tuhan mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jangan lupa tetap isi absen. Dan jangan lupa juga ya, sebelum memulai atau kita minta pimpinan Roh Kudus dalam mengerjakan PTS. Selamat ya, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, semangat pagi. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Pasti kalian semua dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat setiap kami. Dan kami semakin hari semakin mengerti dan mengenal Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka hati kami sehingga setiap firman yang disampaikan seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pagi hari ini firman Tuhan kita temanya adalah persiapan untuk makan Paskah, penetapan jamuan malam. Nah, anak-anak, pagi hari ini Mams Nina, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 7 sampai 23. Anak-anak nanti baca di rumah ya. Jadi pada waktu itu tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Hari raya roti tidak beragi diperingati oleh bangsa Israel untuk mengingat bagaimana mereka dulu keluar dari Mesir, ya.
bagaimana mereka dulu malam sebelum mereka keluar dari Mesir. Mereka harus memperingati dengan makan roti yang tidak beragi dan harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Yesus bersama dengan murid-muridnya akan makan bersama-sama. Nah, anak-anak, kita akan lihat dari video berikut ini. Dan akhirnya tibalah perayaan roti tidak beragi di mana domba Paskah disembelih. Maka Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, "Pergilah, sediakan makanan Paskah untuk kita." Aku ingin makan makanan Paskah dengan kalian sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan makan lagi sampai dinyatakan dalam kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan Allah yang menumbuhkan semua makanan di atas bumi. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Lakukanlah ini untuk mengenangku. Terpujilah, wahai Engkau, Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang telah menciptakan buah anggur. Inilah darahku yang ditumpahkan sebagai perjanjian baru. Tuhan, Engkau mau mencuci kakiku? Yang kulakukan kau belum mengerti sekarang. Tapi engkau akan segera mengerti. Tidak, Engkau tidak boleh mencuci kakiku. Kalau demikian, engkau tidak akan bersamaku. Guru, jangan hanya kakiku, tapi juga tangan dan kepalaku. Dia yang sudah mandi hanya perlu mencuci kedua kakinya, karena tubuhnya sudah bersih. Kalian sudah bersih, tapi belum semua.
Kalian mengerti yang kulakukan? Kalian menyebutku sebagai guru. Dan hal itu benar. Aku memang guru. Dan hal itu benar. Jika aku sebagai guru mau mencuci kaki kalian, maka kalian sebagai murid harus saling mencuci kaki satu sama lain. Orang yang akan mengkhianatiku sekarang ada bersama kita. Anak manusia akan mati seperti yang telah ditetapkan. Tetapi celakalah orang yang telah mengkhianatinya. Bukan aku orangnya. Tapi guru, siapa yang berani melakukan ini? Tidak ada keraguan bahwa ada seseorang di mana ia mempercayainya lebih dari yang lain. Petrus, kau memperlakukan semua orang seolah-olah pelayan. Tapi Petrus adalah orang kepercayaan guru. Itu benar sekali, Petrus. Kau mendahului semua orang, dan dengan cara apapun berusaha menjadi kepercayaan guru. Itu benar. Aku adalah orang yang paling penting. Yang terbesar di antara kalian harus menjadi seperti yang terkecil. Sebab aku ada di sini untuk melayani kalian. Malam ini juga, kalian akan tercerai-berai dariku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala hingga domba-dombanya tercerai-berai. Walaupun semuanya pergi, aku tidak akan pergi. Simon, setan telah diminta untuk menampi engkau seperti gandum. Aku akan pergi dulu, ada urusan. Tapi aku berdoa untukmu, agar imanmu jangan jatuh. Aku bersedia untuk ikut bersamamu ke dalam penjara. Sampai mati. Aku berkata kepadamu, sebelum ayam jantan berkokok, kau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Anak-anak semua sudah menonton filmnya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia sudah memerintahkan kepada murid-muridnya, kamu cari tempatnya, sebuah tempat yang luas, yang besar, untuk Yesus dan murid-muridnya makan bersama, makan Paskah bersama-sama. Dan pada waktu itu Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya bahwa ada satu orang dari antara 12 orang muridnya yang akan menyerahkan dia kepada musuhnya. Dan orang itu adalah orang yang bersama-sama dengan Yesus mencelupkan roti ke dalam pinggan. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianati dia, dan Tuhan Yesus berkata, Yudas, pergilah, lakukanlah apa yang harus kamu lakukan. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu Yudas pergi meninggalkan tempat itu. Murid-murid yang lain tidak mengerti, murid-murid yang lain tidak tahu, tidak mengerti maksud apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Jadi dari antara mereka sendiri berkata, siapa Tuhan, siapa Tuhan? Bukan saya kan, bukan saya kan? Nah, jadi anak-anak, Tuhan Yesus di sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Demikian juga dengan hidup kita. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Tuhan Yesus yang tahu. Tuhan Yesus punya rencana, rancangan. Rancangan apa? Rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh dengan harapan. Tapi kalau misalnya, Mam, kenyataannya nggak seperti itu, Mam. Kenyataannya sekarang ini, papa saya usahanya, pekerjaannya, papa saya tidak punya pekerjaan, ya. Papa saya malah diberhentikan dari pekerjaan, buka usaha, usahanya sepi, sehingga akhirnya kami tidak mempunyai uang supaya saya bisa melanjutkan sekolah. Bagaimana ini? Mana masa depan yang penuh dengan harapan? Apakah kalian tetap masih mau percaya kepada Tuhan? Masih tetap punya iman kepada Tuhan? Seperti yang Tuhan Yesus peristiwa pada hari ini, Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Dan anak-anak, kita harus percaya apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita
Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Supaya apa? Melatih iman kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah tetap kita mengandalkan Tuhan? Atau kita seperti murid-murid yang gak mau mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Jadi anak-anak, yuk pagi hari ini kita sama-sama mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita mau belajar untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pagi hari ini kami dapat belajar untuk tetap percaya, berpegang teguh, dan kami tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami ada di dalam tangan-Mu, kami ada di dalam rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.